Di dalam perjanjian lama kita melihat ada kisah yang menarik tentang seorang bernama Yusuf. Dia adalah orang yang dikasihi oleh ayahnya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Gara-gara dibenci itulah maka dia dilempar ke dalam lubang sumur. Tapi setelah itu dia dijual ke Mesir. Lalu di Mesir dia jadi budak di rumah Potifar. Lalu difitnah oleh istri Potifar. Gara-gara itu masuk penjara jadi narapidana di Mesir. Lalu di dalam penjara juga dia menolong juru minum dan juru roti, tapi setelah itu mereka melupakan dia. Tapi akhirnya dari semua cerita itu adalah dia diingat dan akhirnya diangkat oleh Firaun itu menjadi perdana menteri di Mesir. Dia menjadi orang hebat di Mesir. Nah, tapi coba mari kita bayangkan, seandainya dia tidak dibenci oleh saudara-saudaranya, pasti dia tidak akan dilempar ke dalam lubang sumur. Kalau seandainya dia tidak dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dia tidak akan pernah menjadi budak di rumah Potifar. Kalau dia tidak jadi budak di rumah Potifar, dia tidak akan difitnah oleh istri Potifar. Kalau tidak difitnah oleh istri Potifar, dia tidak akan masuk penjara. Kalau dia tidak masuk penjara, maka dia tidak pernah menafsir mimpi juru minum dan juru roti. Nah, tapi karena semua itu terjadi, pada akhirnya dia bisa tafsir mimpi Firaun, sehingga akhirnya dia diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Itu berarti bahwa dia mengalami jalan turun, tapi satu ketika dia naik dan akhirnya menjadi pemimpin. Nah, itu berarti bahwa Tuhan sebenarnya bekerja di balik semua kemalangan dan kerugian yang dihadapi oleh Yusuf itu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, yakni dengan mengangkat dia menjadi kepala atas Mesir. Nah, ini meneguhkan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Orang mengasihi dia ini adalah orang percaya. Itu berarti ada janji Tuhan bahwa untuk orang-orang percaya dia selalu merancangkan kebaikan. Tapi merancangkan kebaikan tidak berarti bahwa yang dialami oleh orang Kristen hanya baik-baik melulu. Tidak. Ada saatnya atau Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami kerugian, malapetaka, difitnah, ditipu, bangkrut, dan lain sebagainya. Tapi ujung dari semua itu pasti adalah kebaikan. Itulah sebabnya kita memang bisa saja mengalami hal-hal buruk, tapi kenapa kita disuruh bersyukur dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal buruk? Karena sekalipun hal buruk sedang kita alami, tapi ujung sana itu pasti adalah kebaikan. Tuhan pakai semua itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi bagaimanapun kondisi Anda hari ini atau apapun yang saudara alami, jangan mengeluh, bersyukur kepada Tuhan. Karena di ujung sana ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Selamat jalannya hari ini, Tuhan memberkati saudara.